Tusuk gigi ini telah dipajang di museum selama 20 tahun. Semua orang mengira ini adalah alat yang digunakan oleh pahlawan untuk membersihkan giginya. Hanya Li Jian yang menatap tusuk gigi itu dengan mata berbinar. Dia langsung memecahkan kaca dan mengambil tusuk gigi itu. Tapi sedetik kemudian, alarm berbunyi. 3.000 petugas keamanan langsung mengepungnya. Letakkan tusuk gigi itu, atau kami tidak akan segan-segan. Mendengar itu, Li Jian hanya mengayunkan tusuk gigi dengan ringan. Dalam sekejap, tanah runtuh. 3.000 petugas keamanan berteriak kesakitan. Setelah melakukan semua itu, Li Jian dengan tenang membersihkan giginya. Enak juga pakai barang sendiri. Tiba-tiba, tusuk gigi di tangannya berubah menjadi slime. Selamat, Anda telah menemukan artefak suci. Memenuhi syarat penggunaan bengkel penciptaan. Saat itu, dia tiba-tiba merasakan aura artefak suci Aries dari samping. Li Jian tersenyum licik. Benar saja, aku tidak cocok pulang dengan tangan kosong. Ternyata Li Jian dulunya adalah salah satu dari 13 orang suci umat manusia. Berbeda dengan 12 orang suci lainnya, dia adalah satu-satunya orang suci yang tidak menerima berkat Dewa Suci. Namun, dia memiliki kekuatan yang jauh melampaui 12 orang suci lainnya. Dewa Suci memberikan kekuatannya kepada umat manusia, berusaha membantu umat manusia memusnahkan bencana di bumi. Namun, setelah mendapatkan kekuatan, 12 orang suci memiliki motif tersembunyi masing-masing. Saat Li Jian berhasil membunuh bencana utama, mata merah, sebuah pisau tajam menembus dadanya dari belakang. Dia bahkan tidak sempat melihat siapa yang menyerangnya, sebelum ditendang ke dalam jurang. Tapi karena itu, dia secara tidak sengaja menemukan wujud asli mata merah tersembunyi di dasar jurang ini, dan masih terus menciptakan berbagai bencana mengerikan. Kebencian yang kuat menopang Li Jian untuk bangkit kembali. Dia tidak akan pernah menyerah pada takdir. Sebelum membunuh orang yang mengkhianatinya, dia tidak akan mati begitu saja. Sementara itu, di dunia luar, 12 orang suci berubah menjadi pahlawan besar yang menyelamatkan dunia. Mereka bahkan mengadakan konferensi pers untuk mengenang pengorbanan Li Jian. Hingga 20 tahun kemudian, dia secara pribadi menginjak-injak bencana terakhir di dalam menara iblis sampai mati. Pada saat yang sama, di luar menara, 2 manusia dikepung oleh sekelompok bencana. Anak laki-laki itu berlutut putus asa. Andai saja Tuan Li Jian bisa keluar hidup-hidup dari menara iblis, dunia tidak akan menjadi seperti ini. Saat itu, menara iblis tiba-tiba bergetar hebat, lalu meledak dengan keras. Saat debu mereda, hanya tersisa lubang raksasa berdiameter 1000 meter di tanah. Dan secara aneh, ada sesosok berdiri di pusat ledakan. Orang itu terlihat diselimuti petir hijau gelap yang berderak. Dia berkata dengan kejam, "Kalian, bajingan kecil yang mengkhianatiku. Kalian mati." Dan orang itu adalah Li Jian, sang protagonis. Kemudian, dia langsung muncul di depan keduanya. Di bawah tatapan terkejut keduanya, hanya dalam beberapa saat, dia membersihkan semua bencana di sekitar. Keduanya, yang bersembunyi di balik reruntuhan, tampak tidak percaya. Bencana tingkat oranye seperti ini, bahkan pencerahan tingkat tinggi pun kesulitan menghadapinya. Tapi bagi orang ini, semudah menghancurkan seekor semut. Namun tiba-tiba, ketiga orang itu merasa langit langsung menjadi gelap. Saat mereka mendongak, mereka melihat seekor serigala iblis raksasa menatap tajam Li Jian. Segera setelah itu, ia menyemburkan ludah pekat ke arah mereka. Bangunan dalam radius 100 mil langsung menguap. Namun, ketika asap menghilang, Li Jian berdiri tanpa cedera di pusat badai. Senyum nakal tersungging di sudut bibirnya. Kemudian, ia mendaratkan pukulan keras ke kepala serigala iblis. Serigala iblis tertanam di tanah, tak bisa bergerak. 2 orang lainnya yang melihat kejadian itu benar-benar ketakutan. Di mata mereka saat ini, Li Jian lebih menakutkan daripada bencana. Namun, Li Jian terkekeh, menanyakan apakah mereka bisa membelikannya makanan, dan juga menyiapkan 1 set pakaian. Tak lama kemudian, mereka tiba di sebuah restoran. Li Jian menatap ponsel dengan rasa ingin tahu. Ia takjub dengan perkembangan teknologi manusia selama 20 tahun. Benda sekecil ini bisa terhubung ke internet. Ia pun mulai mencari berita tentang dirinya sendiri. Namun, ketika ia melihat orang suci lain mengambil pujian atas jasanya, mengubah surat wasiatnya, dan merebut rumah serta hartanya, Li Jian hampir menghancurkan ponselnya karena marah. Kemudian, ia menelepon nomor yang diingatnya. Sementara itu, Hugo Otis, orang suci Sagittarius, tiba-tiba menerima telepon dari Perdana Menteri. Perdana Menteri memberitahu dia bahwa menara iblis telah runtuh, dan mayat serigala iblis tingkat hitam ditemukan di reruntuhan. Li Jian kemungkinan masih hidup. Mendengar ini, Hugo menghela nafas. Kemudian, dengan nada jengkel, ia meminta Perdana Menteri untuk tidak membicarakan hal ini lagi. Li Jian telah mati di menara iblis.
Setelah kejadian itu, ia pernah membujuk orang suci lainnya untuk memasuki menara iblis bersama-sama dan mencari Li Jian. Namun, usulannya ditentang keras oleh orang suci lainnya. Sebagai satu-satunya teman Li Jian di antara 12 orang suci, ia juga berharap akan keajaiban. Tetapi pada saat yang sama, ia tahu betul bahwa ada ribuan bencana tingkat hitam di sana. Sekuat apapun Li Jian, ia tidak mungkin selamat. Namun, kata-kata Perdana Menteri selanjutnya mengejutkannya. Barusan, nomor itu berdering. Mendengar ini, Hugo segera menghentikan mobilnya. Ia tiba-tiba teringat bahwa ponselnya terus berdering. Mungkinkah itu Li Jian? Ia mengambil ponselnya dan menemukan ada pesan suara di dalamnya. Saat ia mendengarkannya, ia mendengar suara yang sangat familiar. Halo, Hugo, berani sekali kau tidak menjawab panggilanku. Aku akan menemukanmu dan membunuhmu. Hugo tercengang. Suara itu benar-benar Li Jian. Sementara itu, di restoran, pria itu tercengang melihat tagihan sebesar 600.000. Itu biaya hidup mereka berdua selama setahun. Setelah makan dan minum, Li Jian bertanya kepada pemuda itu, "Mengapa aku bisa merasakan sihir darimu?" Paman di sampingnya menjelaskan. Mendengar itu, Li Jian mendengus. Tak disangka, para babi itu berani mengumpulkan pengikut setelah keluar. Jantung Li Jian berdebar kencang. Astaga, ia segera berlari ke cermin. Ia menyadari semua lukanya telah hilang. Bahkan tangan kirinya yang putus telah tumbuh kembali secara ajaib. Dan ada tanda di telapak tangannya. Sebelum ia sempat bereaksi, tanda itu semakin jelas. Lalu rasa sakit yang luar biasa menjalar di telapak tangannya. Detik berikutnya, kesadarannya ditarik ke lautan bintang yang luas. Bersamaan dengan itu, suara misterius bergema di kehampaan. Anda telah menyelesaikan tugas yang mustahil. Anda telah menjadi penguasa Ophiuchus. Memperoleh kemampuan generasi super. Dengan tak percaya, ia mengulurkan tangan untuk menyentuh. Sebelum ia sempat bereaksi, kesadaran Li Jian kembali ke dunia nyata. Melihat kedua orang di sampingnya tidak terkejut. Sepertinya selain dirinya, orang lain tidak dapat melihat ular piton raksasa itu. Meskipun ia tidak tahu apa itu Ophiuchus. Sepertinya itu bukan hal yang buruk baginya. Di sisi lain, ia langsung curiga Li Jian masih hidup. Tapi kemudian ia merasa pikirannya itu konyol. Bertahan hidup di antara ribuan bencana hitam adalah tugas yang mustahil. Tanpa ia sadari, Li Jian sudah mengincarnya. Barusan, Li Jian yang sedang makan di restoran tiba-tiba mendapat notifikasi sistem. Seseorang sedang memperhatikanmu. Ia juga merasakan aura yang familiar. Saat ia keluar dari restoran, langit dipenuhi oleh dewa bawahan Aries. Mereka dengan angkuh meminta Li Jian untuk mempersembahkan korban. Saat itu, seorang pria dan wanita lewat di sampingnya. Keduanya mengenakan lencana Santo Gemini di dada mereka. Pria itu dengan acuh tak acuh menyuruh Li Jian pergi. Lalu ia menghembuskan asap rokok ke wajah Li Jian. Dengan sombong ia berkata, "Tidak terima, lawan aku, bodoh." Melihat Li Jian tidak bereaksi, pria itu merasa bosan. Setelah memakinya pengecut, ia berbalik pergi. Keduanya melanjutkan percakapan mereka. Hanya orang bodoh yang menyukai Li Jian. Kenapa ada orang yang menyukai Santo terlemah? Mendengar itu, Li Jian tidak tahan lagi. Ia berteriak ke arah mereka yang pergi. "Hei, kalian berdua kecoa." Pria itu berjalan ke arah Li Jian dan dengan marah menyuruhnya mengulangi perkataannya. Namun Li Jian hanya mengulurkan jarinya dan menjentikkannya, membuat pria itu terlempar puluhan meter. Melihat itu, wanita itu langsung muncul di belakang Li Jian. Ia mengumpulkan energi emas di telapak tangannya. Li Jian tertawa kecil, lalu ia kembali mengulurkan tangan kanannya dan menjentik wanita itu hingga menempel di gedung seberang. Sangat menempel hingga sulit dilepaskan. Setelah itu, Li Jian menghampiri pria itu dan menarik lencana Santo Gemini darinya. Li Jian sangat penasaran, kenapa mereka memiliki benda suci itu? Bukankah hanya para santo yang memilikinya? Melihat kebingungan Li Jian, anak laki-laki itu pun menjelaskan dengan sabar. Ternyata, setelah kematian Li Jian, bencana belum sepenuhnya musnah. Kekuatan ke-12 orang suci tidak cukup untuk melindungi seluruh daratan. Sumber kekuatan Dewa Suci berasal dari kepercayaan umat manusia. Oleh karena itu, para orang suci memberikan kekuatan mereka kepada manusia yang mengikuti mereka dan menganugerahkan benda suci untuk membangkitkan mereka menjadi santo. Mendengar ini, Li Jian mengepalkan tangannya. Selama 20 tahun, ternyata banyak perubahan yang terjadi. Tiba-tiba, para dewa pelindung dari konstelasi Aries muncul di hadapan Li Jian. Mereka ingin Li Jian membunuh pasangan pria dan wanita itu. Anak laki-laki itu segera meminta Li Jian untuk menuruti perintah dewa pelindung. Karena dewa pelindung dianggap sebagai bayangan dewa suci, melawan mereka sama saja dengan melawan dewa suci. Namun, Li Jian hanya dengan tenang mengangkat kaki kirinya dan menghentakkannya ke tanah. Energi yang mengerikan menyebar dengan cepat ke segala arah.
Membunuh semua dewa pelindung. Malam harinya, Li Jian mengikuti anak laki-laki itu pulang. Namun, begitu masuk, ia menemukan banyak senjata tajam. Benda-benda ini terus-menerus menarik bencana nyamuk. Anak laki-laki itu menjelaskan bahwa benda-benda itu adalah benda suci yang telah dicium oleh orang suci. Sebelum dia selesai bicara, Li Jian menghancurkan benda-benda itu dengan satu pukulan. Ternyata, ini semua adalah taktik dewa suci. Mereka mengendalikan bencana kecil untuk menghisap darah manusia. Tiba-tiba, teman sekamar anak laki-laki itu membuka pintu. Melihat kekacauan di dalam kamar, Seng Jae langsung marah besar. Han Jimin, apa yang terjadi di sini? Ketika dia mendengar bahwa Li Jian telah menyelamatkan Han Jimin, Seng Jae menahan amarahnya dan menanyakan nama Li Jian. Namun, ketika mendengar Li Jian mengatakan namanya adalah Li Jian, dia tidak bisa menahan diri lagi. Seenaknya masuk ke rumah orang, merusak benda suci orang lain. Dan yang paling penting, kau berani menyamar sebagai Tuan Li Jian. Tiba-tiba, tubuhnya memancarkan api biru yang membara. Hei, Chon Seng Jae, kau mau membakar rumah ini? Dasar bodoh. Melihat itu, Li Jian mengaktifkan skill mata dewa dari konstelasi Ophiuchus. Semua informasi Seng Jae seketika muncul dalam bentuk data di hadapan Li Jian. Li Jian tersenyum kecil. Tak disangka, dia jenius. Lalu, dia melesat ke belakang Seng Jae dan menjentikkan dahinya, membuatnya terlempar. Han Jimin langsung panik. Kak, Seng Jae tidak mati, kan? Tidak apa-apa, dia hanya pingsan. Aku mau tidur dulu, nanti dia bangun. Namun, saat membuka pintu kamar lain, ia menemukan ruangan itu penuh dengan patung dirinya. Melihat ini, wajah Li Jian langsung muram. Apa-apaan ini? Han Jimin menjelaskan. Seng Jae sebenarnya adalah penggemar berat Tuan Li Jian. Ini semua. Namun, sebelum selesai bicara, Li Jian langsung mematahkan kepala patung itu. Chon Seng Jae, jangan. Hei, sementara itu, di kuil Aries, ketika Yang Wei mengetahui bahwa semua dewa bawahannya di negara Ha telah lenyap, ia langsung terkejut, karena menara iblis, tempat Li Jian tewas, berada di negara Ha. Mungkinkah orang itu benar-benar hidup kembali? Ia segera memerintahkan bawahannya untuk menyiapkan pesawat. Ia ingin pergi ke negara Ha untuk melihat sendiri. Di tempat lain, Seng Chai dan Han Zimin sedang berbelanja kebutuhan sehari-hari di supermarket. Han Zimin bertanya padanya, mungkinkah pria itu sebenarnya Tuan Li Jian? Mendengar itu, wajah Seng Chai langsung berubah masam. Tuan Li Jian adalah pahlawan yang menyelamatkan umat manusia. Mana mungkin dia preman seperti itu? Saat itu, seorang pencuri tiba-tiba melewati mereka berdua. Seseorang di belakang berteriak, tangkap pencuri. Han Zimin langsung mengenali pencuri itu sebagai Santo Scorpio. Santo Scorpio memiliki kecepatan super. Tak disangka mereka menggunakan kekuatannya untuk mencuri. Saat si pencuri merasa bangga karena tak ada yang bisa menangkapnya, Li Jian tiba-tiba muncul dan memberinya pukulan telak. Si pencuri hampir muntah. Seorang pria botak tiba-tiba muncul di samping Li Jian. Auranya tidak seperti seorang santo. Lain kali jika bertemu hal seperti ini, lebih baik lapor polisi saja. Li Jian tampak bingung. Siapa orang ini? Tiba-tiba, seluruh supermarket berguncang hebat. Detik berikutnya, seekor monster besar muncul dari tanah. Melihat itu, si pencuri memanfaatkan kesempatan untuk kabur. Namun, baru saja ia keluar, sebuah mulut raksasa menelannya bulat-bulat. Setelah debu menghilang, semua orang akhirnya melihat wujud asli bencana itu. Ternyata itu adalah bencana tingkat merah, Ratu Laba-Laba. Supermarket langsung kacau balau. Orang-orang berhamburan melarikan diri. Saat itu, Li Jian tiba-tiba turun dari langit. Baiklah, gunakan kalian untuk pemanasan. Sementara itu, Santo Aries, Yang Wei, juga menerima kabar tentang kemunculan Ratu Laba-Laba. Ratu Laba-Laba adalah bencana yang menjadi tanggung jawab Yang Wei untuk dibasmi. Dan itu adalah bencana tingkat merah yang tidak bisa ia atasi sendirian. Terakhir kali, karena ia gagal membasminya, ia hanya bisa menyembunyikan kebenaran dan menyegel Ratu Laba-Laba. Tak disangka ia bisa melepaskan segelnya begitu cepat. Jika dunia luar tahu bahwa ia tidak membasmi Ratu Laba-Laba, tentu akan menimbulkan kerugian besar baginya. Memikirkan hal itu, ia segera memerintahkan para santo untuk mengubur seluruh supermarket. Sementara itu, di dalam supermarket, menghadapi ratusan bencana, pria botak itu memancarkan aura dingin ke seluruh tubuhnya. Lalu ia menghantamkan tangannya ke tanah. Ombak es yang tak terhitung jumlahnya menyebar ke depan. Dalam sekejap, semua bencana membeku. Namun, sebelum ia sempat bergembira, lapisan es di tubuh bencana hancur berkeping-keping. Li Jian tiba-tiba muncul di depan pria botak itu, melemparkan semua kaleng minuman di tangannya. Setelah membunuh semua bencana, Li Jian tiba-tiba menerima notifikasi sistem. Anda telah membasmi bencana.
Pengalaman tahta dewa meningkat, mendapatkan material kerajinan, dapat membuat skill atau artefak suci. Sementara itu, si botak melihat punggung Li Jian dan tersentak kaget. Bencana yang bahkan dia, dengan level 5, tak mampu lenyapkan. Dimusnahkan pria ini dengan begitu mudahnya. Tiba-tiba, para penyintas di supermarket berlari ke arah mereka sambil menangis. Di belakang para penyintas, tampak Ratu Laba-Laba raksasa. Tanpa ragu, Li Jian langsung menyerbu Ratu Laba-Laba. Melihat ini, wajah si botak menegang. Siapa dia sebenarnya? Tanpa benda suci, dia bisa melawan Ratu Laba-Laba dengan tangan kosong? Saat itu juga, suara terdengar di kepala si botak dan Seng Chai. Kepada semua Santo Gemini, segera tinggalkan supermarket. Sebentar lagi, Santo Aries akan mengubur seluruh gedung ini. Dia jelas dipilih oleh Tuhan, Santo Aries yang menyelamatkan umat manusia. Namun demi menjaga rahasianya, dia akan mengubur hidup-hidup semua orang di supermarket ini. Namun, dia tidak tahu bahwa musuh bebuyutannya, Li Jian, sedang bertarung mati-matian di dalam supermarket. Saat ini, setelah si botak dan Seng Chai menerima perintah mundur dari ketua Santo Gemini, keduanya memiliki pendapat yang berbeda. Seng Chai tidak ingin meninggalkan teman-temannya dan orang-orang biasa di supermarket untuk melarikan diri sendirian. Si botak hanya ingin Seng Chai berteleportasi bersamanya, karena identitas khusus Seng Chai. Jika dia meninggalkan Seng Chai dan melarikan diri sendirian, maka nasib yang menantinya akan lebih buruk daripada kematian. Melihat Seng Chai tidak berniat untuk mundur bersamanya, dia memutuskan untuk membunuh semua orang yang Seng Chai sayangi, agar Seng Chai bisa mundur bersamanya tanpa beban. Melihat ini, Seng Chai langsung waspada. Tubuhnya diselimuti api biru. Saat keduanya hendak bertarung, sesosok raksasa tiba-tiba menabrak si botak. Lalu, Li Jian melompat turun dari tubuh monster itu. Dia meminta Seng Chai dan si botak untuk segera pergi dari sana. Namun, pintu keluar supermarket terhalang puing-puing. Hanya ada dua cara untuk keluar dari sana. Berteleportasi melalui portal, atau mengalahkan semua bencana. Banyak orang terluka di dalam supermarket. Dan di luar ada Santo Aries, yang siap mengubur seluruh supermarket. Mendengar ini, bahkan Li Jian pun pusing. Tiba-tiba, si botak merangkak keluar dari bawah tubuh monster itu. Dia tidak ingin peduli lagi dengan orang-orang bodoh ini, dan langsung mengeluarkan ponselnya untuk meminta portal dibuka dari luar. Namun, sedetik kemudian, jaring laba-laba yang lengket melilitnya. Dia tidak sempat bereaksi, dan langsung ditelan oleh Ratu Laba-Laba. Melihat ini, Li Jian mengerutkan kening. Dia meminta Seng Chai untuk merawat yang terluka, dan bersiap untuk melarikan diri. Aku akan segera menyelesaikan ini. Di sisi lain, di luar supermarket, Santo Aries, Yang Wei, sedang memerintahkan para santo untuk mengubur supermarket. Saat penyegelan hampir selesai, seekor laba-laba raksasa menerobos segel tersebut. Melihat ini, Yang Wei terkejut. Pada saat yang sama, para penyintas berhamburan keluar dari supermarket, sambil berteriak bahwa ada seorang pria yang mengalahkan laba-laba itu. Mendengar ini, Yang Wei tersentak kaget. Bagaimana mungkin, laba-laba itu bahkan makhluk yang tak bisa dia kalahkan. Memikirkan hal itu, dia segera bergegas ke supermarket untuk memastikannya. Saat dia tiba di supermarket, dia langsung tercengang dengan pemandangan di depannya. Tubuh Ratu Laba-Laba yang sangat besar, tergeletak di tengah supermarket. Di mana-mana terdapat lubang besar bekas pertempuran. Tiba-tiba dia mencium aroma yang familiar. Dia melihat ke bawah melalui jendela, dan menemukan Saint Sagittarius. Hugo juga ada di sana. Mungkinkah semua ini perbuatan Hugo? Saat itu, Yang Wei tiba-tiba merasa ngeri. Sebuah sosok dengan rambut belah tengah muncul di belakangnya. Selama aku pergi, kau hidup enak, ya, babi gendut. Mendengar itu, Yang Wei menoleh. Dia langsung ketakutan. Kau Li Jian. Tiba-tiba, ledakan dahsyat terjadi di dalam supermarket. Li Jian menyeka debu di wajahnya dan terkekeh. Kita sudah 20 tahun tidak bertemu. Dan kau langsung menyerangku. Saat kita bertemu lagi, keterlaluan sekali. Namun, setelah melihat Li Jian dengan jelas, Yang Wei tertawa terbahak-bahak. Baginya, pria di depannya memang mirip Li Jian, tapi tidak ada bekas luka di wajahnya. Dan dia tidak mungkin semudah ini. Memikirkan hal itu, aura Yang Wei langsung meledak. Beraninya kau menipu Tuan Yang. Namun, sebelum dia selesai bicara, Li Jian langsung meninjunya di ulu hati. Li Jian menatap Yang Wei yang terbaring di reruntuhan dan berkata dengan geram. Meninggalkanku sendirian di sana, mencuri benda suci dan hartaku, memalsukan surat wasiatku, tidak masalah. Oh, kalian semua akan kubunuh. Mendengar itu, Yang Wei akhirnya percaya bahwa pria di depannya adalah Li Jian. Dia benar-benar kembali hidup dari menara itu. Jika dunia luar tahu tentang Li Jian, maka kedua belas Saint tidak akan pernah aman. Memikirkan hal itu,
Dia harus mengalahkannya di sini. Kekuatan sihirnya melonjak, dan sosok besar muncul di belakangnya. Pemberitahuan sistem. Dewa Langit Aries telah muncul. Yang Wei mengacungkan satu tangannya, dan rantai besar yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara, mengikat Li Jian dengan erat. Kemudian, bilah tajam yang tak terhitung jumlahnya muncul di udara. Yang Wei merentangkan kedua tangannya, dan bilah-bilah tajam itu membentuk badai di udara, dan melesat ke arah Li Jian. Yang Wei menatap gunung pedang di depannya dan berkata dengan sinis, "Kau pikir kami tidak melakukan apa-apa selama 20 tahun ini? Kekuatan keyakinan yang diberikan oleh para Saint sudah lama membuat mereka naik level." Namun, sedetik kemudian, cahaya biru meletus dari gunung pedang. Sebuah tinju besar menghantam wajah Yang Wei. Yang Wei menatap Li Jian dengan tidak percaya. Bagaimana mungkin, generasi tingkat ini, bahkan Aquarius yang penyembuh pun tidak bisa melakukannya. Dewa Langit Aries juga berkeringat dingin melihat ini. Kenapa Li Jian masih hidup? Setelah itu, dia tidak peduli dengan hidup atau matinya Yang Wei. Dan menghilang sambil menggerutu, Li Jian menatap Yang Wei dengan tatapan mengejek. Karena keahliannya, Li Jian mendapatkan keahlian baru. Indra ke-13. Akan kucoba keahlian baruku padamu. Sementara itu, Saint Sagittarius, Hugo, tiba di tempat itu mengikuti aura Li Jian. Melihat kuil suci yang hancur, Hugo memohon, "Kumohon, Li Jian, berhentilah membuat masalah." Tiba-tiba dia melihat dua sosok keluar dari kuil suci sambil membawa banyak barang. Hugo berlari ke arah mereka dengan penuh semangat, dan memeluk pemuda yang mirip Li Jian. Jika kau masih hidup, seharusnya kau segera menemukanku. Dan apa yang terjadi dengan kakimu?" Li Jian yang asli kebingungan. Dia langsung memukulnya. "Bodoh, kau tidak mengenaliku." Hugo memegang pipinya kesakitan sambil duduk di tanah. Dia kemudian memperhatikan slime di tubuh Li Jian, dan sifatnya yang mudah marah. Dia yakin bahwa orang ini adalah Li Jian yang asli. Dia memeluk Li Jian sambil menangis. "Kau benar-benar Li Jian?" Dia memeluk Li Jian sambil menangis. "Kau masih hidup?" Dia memeluk Li Jian sambil menangis. Dia memeluk Li Jian sambil menangis. Tiba-tiba, Dewa Sagittarius muncul di belakangnya. Dia memeluk Li Jian sambil menangis. Dia meragukan identitas Li Jian. Dia memeluk Li Jian sambil menangis. Dia memeluk Li Jian sambil menangis, dan ingin memastikan apakah dia benar-benar Li Jian. Dia memeluk Li Jian sambil menangis. Dia memeluk Li Jian sambil menangis. Dia mengatakan,